Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sofi. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang suhu. Nah, kali ini kita melanjutkannya yaitu pada pemuaian. Nah, pemuaiannya kali ini kita membahas tentang pemuaian panjang dan pemuaian luas. Nah, anak-anak silahkan simak penjelasan Ibu berikut ya. Semangat! Nah, sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kalian dapat memahami pengertian pemuaian dengan benar. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi, menghitung pemuaian panjang dan pemuaian luas dengan tepat. Nah, pemuaian. Apa sih pemuaian itu? Nah, untuk lebih lanjutnya, mari simak penjelasan berikut ini. Jika terjadi perubahan suhu pada suatu benda, apa yang akan terjadi pada benda tersebut? Nah, jika benda tersebut mengalami pertambahan ukuran, nah benda tersebut itu mengalami pemuaian. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau perubahan ukuran benda yang terjadi ketika mengalami perubahan suhu itu disebut dengan pemuaian. Untuk memahami lebih lanjut pemuaian, silahkan kalian simak video berikut ini. Bisa kalian lihat pada video ini terdapat alat yang bernama motion probe. Nah, motion probe ini digunakan untuk mengetahui adakah pengaruh jenis logam terhadap panjang pemuaian. Nah, di motion probe ini ada jarum penunjuk, tempat pembakaran, ada spiritus, ada batang aluminium, batang besi, dan juga batang kuningan. Nah, ini setiap batangnya ini diletakkan pada tempatnya. Nah, saat kita menempatkan batangnya, kita perlu mengatur dengan skru pengatur. Nah, ini diatur agar penunjuknya ini bisa lurus. Kemudian dituangkan spiritusnya ini ke dalam pembakarnya. Apinya dinyalakan. Nah, seperti ini. Nah, ini dilakukan pemanasan. Nah, setelah itu kan jarum penunjuknya ini pada yang
logam aluminium ini sangat tinggi. Nah, kemudian pada logam lainnya ini tidak terlalu tinggi ya. Ini menunjukkan bahwa pemuaian pada aluminium itu lebih besar dibandingkan dengan logam besi dan logam kuningan. Nah, setelah kalian melihat video tadi itu menampilkan tentang pemuaian pada batang logam. Nah, batang logam tersebut itu termasuk dalam pemuaian zat padat, di mana pemuaian zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Nah, pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal dari benda tersebut. Selain itu, kita juga dapat mengamati pemuaian pada zat padat itu ketika kita menuang air panas pada gelas. Nah, tiba-tiba gelasnya itu retak, pecah itu. Nah, itu salah satu contoh terjadinya pemuaian. Nah, pemuaian pada gelas tersebut ketika dimasukkan air panas itu termasuk pemuaian yang tidak merata, sehingga gelasnya ini akan pecah. Berikut ini adalah contoh pemuaian pada zat padat. Nah, ini ada pada rel kereta api. Nah, rel kereta api itu disusunnya itu secara merenggang-renggang. Kenapa demikian? Karena rel kereta api ini akan mengalami pemuaian pada siang hari. Kan siang hari itu terik ya, panas gitu. Nah, rel kereta api ini akan mengalami pemuaian karena rel kereta api ini terbuat dari logam. Nah, ketika pada malam hari ini rel kereta api akan menyusut. Nah, tidak bisa dilihat ini pada gambar terdapat renggangan ini ya ketika pada malam hari, dan ketika pada siang hari ini cenderung lebih berdekatan. Nah, ini pada gambar di sampingnya, ini contoh rel kereta api yang mengalami pemuaian, di mana rel keretanya itu sangat berkelok-kelok karena rel logam dari relnya ini mengalami pemuaian sehingga bentuknya tidak menjadi lurus seperti itu. Selain pemuaian pada zat padat itu ada pada bimetal, di mana bimetal ini dibuat berdasarkan sifat pemuaian zat padat. Ya, bimetal antara lain dimanfaatkan pada termostat, di mana prinsip kerja dari termostat itu sebagai berikut. Nah, ketika udara di ruangan dingin, keping bimetal akan menyusut, membengkok ke kiri, dan menyentuh logam biasa, sehingga kedua ujungnya saling bersentuhan. Sentuhan antara kedua ujung logam itu menjadikan rangkaian tertutup dan menyalakan pemanas sehingga ruangan menjadi hangat. Nah, jika mengontrol ruangan berpendingin, cara kerjanya juga serupa. Saat ruangan mulai panas, termostat bengkok dan menghubungkan rangkaian listrik sehingga pendingin kembali bekerja. Jadi untuk bimetal itu seperti itu cara kerjanya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemuaian panjang. Sebelumnya pada video kalian dapat melihat bahwa logam aluminium lebih cepat memuai daripada besi dan juga kuningan. Nah, kenapa kok pemuaiannya ini berbeda-beda tiap logamnya? Nah, ini disebabkan koefisien muai panjang pada setiap logam itu berbeda-beda. Koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan
1 derajat Celcius. Berikut ini adalah tabel-tabel yang menunjukkan koefisien muai panjang pada masing-masing bahan. Ini ada beberapa contohnya, yaitu pada kaca biasa, kaca Pyrex, aluminium, kuningan, baja, dan juga tembaga. Nah, kaca biasa ini koefisien muai panjangnya sebesar 0,000009, kaca Pyrex 0,00003, dan seterusnya. Kalian dapat lihat koefisiennya ini seperti ini. Nah, koefisien muai panjang ini dapat digunakan untuk mengetahui pertambahan panjang atau panjang mula-mula dan kenaikan suhu dari benda. Nah, dapat dilihat persamaannya ini seperti berikut. Koefisien muai panjang sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Jika dalam bentuk lambang, maka bentuknya adalah sebagai berikut. Koefisien muai panjang ini disebut sebagai alfa sama dengan delta L, di mana delta L ini adalah jumlah pertambahan panjang. Panjang mula-mula ini dilambangkan dengan L0 dikali delta T, ini merupakan jumlah atau besar kenaikan suhunya. Nah, pertambahan panjang ini adalah panjang akhir dikurangi panjang mula-mula. L akhir dikurangi L0. Sehingga dapat dibuat juga persamaan menjadi seperti berikut. Alfa sama dengan L T min L0 dibagi L0 dikali delta T. Maka panjang benda setelah pemuaian dapat ditentukan, yakni L sama dengan L0 ditambah L0 dikali alfa dikali delta T. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemuaian luas. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisi-sisinya. Pemuaian semacam ini disebut pemuaian luas. Pemasangan plat-plat logam selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas. Nah, pemuaian luas ini memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang, yang artinya besarnya ini 2 kali lipat dari koefisien muai panjang. Nah, selanjutnya adalah contoh soal. Pagar Pak Ali terbuat dari aluminium. Jika panjang aluminiumnya pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm, dengan koefisien muai panjang aluminium adalah 0,00025 per derajat Celcius, hitunglah panjang aluminium pagar Pak Ali jika pada suhu 80 derajat Celcius. Yang pertama, kita tulis dulu apa yang kita ketahui pada soal. Diketahui LC sama dengan 100 cm. Nah, LC ini adalah panjang mula-mula. Dengan koefisien panjang dari aluminium ini, alfa sama dengan 0,00025 per derajat Celcius. Kemudian diketahui delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Delta ini hasil dari pengurangan 80 derajat Celcius minus 30 derajat Celcius, di mana 80 derajat Celcius ini sebagai suhu akhir dan 30 derajat Celcius sebagai suhu awal. Dihasilkan sebesar 50 derajat Celcius.
Kemudian pertanyaannya, berapa panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius atau L1? Kita jawab pertanyaannya dengan persamaan pemuaian. Persamaan pemuaiannya ini untuk LT atau L akhir sama dengan L0 ditambah L0 dikali alfa kali delta T. Nah, tadi kita masukkan saja L0-nya tadi kan 100. Jadi kita tulis 100 ditambah 100. Nah, dalam kurungnya ini alfa sebesar 0,000025 dikali delta T sebesar 50. Hasilnya akan menjadi 100 ditambah 0,125. Jika ditambah hasilnya akan menjadi 100,125 cm. Jadi, panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius adalah 100,125 derajat Celcius. Baik, untuk penjelasan materi kali ini sudah selesai. Jika masih ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, bisa chat pribadi kepada Ibu atau bertanya di grup WhatsApp. Ibu mohon maaf untuk apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spensada Jaya!